Jadi banyak yang panik, banyak yang meninggalkan peserta yang masih di puncak maupun di tenda ditinggalin. Jangankan sejenis barang atau tenda, makanan, tidak peduli mereka. Yang penting keselamatannya dan anak-anak yang di rumah. Beberapa tahun kebelakangan, mendaki gunung memang seolah bukan dominasi pegiat alam semesta. Banyak dari kalangan muda-mudi yang tergila-gila dengan pendakian, bahkan dengan target gunung yang terbilang sulit. Rinjani salah satunya. Dengan tinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani menjadi salah satu primadona teratas destinasi gunung di Indonesia. Fenomena pendaki pemula itulah yang menyebabkan munculnya profesi porter gunung yang semakin populer di kalangan pendaki. Mereka yang tak ingin repot bisa menyewa porter dan hanya perlu menyiapkan fisik untuk mencapai puncak. Tetapi profesi porter pun ternyata juga menyimpan kisah tersendiri. Dari misteri sampai menghadapi kondisi alam yang tiba-tiba berubah. Inilah kisah pahit manis perjuangan para porter Rinjani. Untuk porter di Rinjani pekerjaannya kalau saya lihat agak berat ya. Karena dia bawa barang banyak di bagian sininya nih. Jadi mungkin kalau aku jadi dia mungkin agak susah ya. Karena pekerjaannya sangat berat sekali tuh ya. Kami bertemu Ogi, warga asli Sembalun yang telah menjadi porter Rinjani sejak tahun 1996 ini menyebut mendaki Rinjani memang bukan perkara mudah. Setidaknya dibutuhkan 3 hari dengan istirahat yang minimal untuk bisa mencapai puncak. Semua itu membuat fungsi porter menjadi sangatlah penting. Semua perbekalan sampai tenda dipikul oleh porter, sementara pendaki cukup membawa tas kecil dan air minum. Alasan saya jadi porter itu karena memang rata-rata teman-teman di sini porter semua gitu. Jadi kalau saya tidak ikut morterin, kenapa ya? Merasa tidak ada pergaulan bagi saya gitu. Karena itulah, seorang porter wajib memiliki stamina dan kekuatan berkali lipat dari pendaki biasa. Otot kaki mereka harus terlatih, mendaki sekaligus membawa beban seberat 25 kg yang dipikul selama pendakian. Mereka pun tak bisa beristirahat lebih lama, karena harus menyiapkan semua sebelum pendaki tiba di pos peristirahatan. Dari menyiapkan tenda dan memasak, semua menjadi tugas porter. Jadi mau tidak mau harus tenda udah siap, jadi peserta itu boleh istirahat itu. Sebelum dia jadi tenda, jadi kita harus bangun kayak paisit gitu, tempat mereka berteduh sebelum tendanya jadi gitu. Atau kalau enggak, kita harus numpang berteduh di tenda yang sudah jadi di teman-teman yang lain seperti itu. Meski sangat menikmati pekerjaannya, Ogi menyebut bahwa menjadi porter bukan tanpa resiko. Nyaris setiap hari menjejak gunung, beberapa kejadian bencana justru menimpa porter ketika berada di perjalanan menuju puncak. Seperti pada gempa Lombok 2018, Ogi yang saat itu sedang memandu pendaki terpaksa menyelamatkan diri sendiri karena tak mampu berbuat apa-apa. Jadi banyak yang panik ketika itu, banyak yang meninggalkan peserta yang masih di puncak maupun di tenda ditinggalin tanpa memikir sedikit apapun. Hanya yang dipikirkan anak dan istri yang di rumah. Jangankan sejenis barang atau tenda, makanan, tidak peduli mereka. Yang penting keselamatannya dan anak-anak yang di rumah. Tak sekedar bencana yang nyata, Ogi juga kerap mendapati pendaki yang kehilangan kesadaran ketika mengindahkan larangan tak tertulis pendakian Rinjani. Ketika melewati jalur torean yang terkenal indah, salah satu pendaki ternyata sedang dalam kondisi datang bulan. Sebuah hal yang sangat terlarang ketika memasuki kawasan Rinjani. Jangankan sampai torean, di Pelawang Sembalun juga bisa terganggu dia.
Nah, itu sama makhluk halus itu, karena makhluk halus tidak bisa mencium yang orang datang bulan itu. Padahal Ogi mengaku telah mengingatkan para pendaki agar menghormati aturan adat setempat. Pasalnya Rinjani tak sekedar gunung semata, tetapi juga tempat yang sangat sakral. Di Torean itu kita harus juga tidak perlu menyombongkan diri gitu pada alam-alam seperti alam-alam di Torean itu gitu kan, di Taman Nasional seperti itu. Kalau kita niatnya mendaki, pergi dengan keadaan yang baik, pulangnya dengan keadaan yang baik seperti itu, tanpa kekurangan sedikit apapun di antara kita gitu. Menjadi porter tak hanya sebatas membawa perbekalan semata. Mereka juga harus mampu menjadi tour guide sekaligus menjadi petugas penyelamat pertama bagi para pendaki. Delianto, salah satu rekan Ogi, bahkan pernah harus menggendong pendaki untuk turun dan kembali ke pos pertama karena tak kuat melanjutkan perjalanan. Ya, yang penting selamat aja. Apakah saya mampu atau tidak, itu aja yang kebayang di pikiran pas jalan turun. Soalnya kan jalan itu sudah licin, berlumpur. Apalagi kan akar kayu itu kalau kena kaki sedikit aja udah jatuh kayak gitu. Tak main-main, Delianto yang telah menjadi porter selama 12 tahun harus menggendong pendaki sejauh 9 km dari pos Pelawangan Sembalun. Nyaris 8 jam lebih, Delianto harus berjibaku agar pendaki yang sakit tersebut selamat. Kita harus mengutamakan keselamatan tamu. Bahkan keselamatan kita sendiri pun harus jadi nomor 2. Itu kalau belum siap itu jangan jadi porter dulu. Yang mengejutkan, Delianto pernah mengalami kejadian tak mengenakan dari pendaki yang menyewanya. Ketika kelompok pendaki tersebut terlihat tak kuat lagi melanjutkan, mereka mengubah rencana perjalanan dan memotong jumlah hari sewa porter. Anehnya, sebelum Delianto mengaku diberi suatu makanan yang membuatnya pingsan dan lemas seketika. Nah, waktu itu nggak tahu tiba-tiba saya sakit di situ, pingsan. Saya sih nggak bisa ngelihat lagi, tapi suara saya dengar. Masalah gaji apa semua, katanya nanti dikasih di bawah katanya. Terus, nah lama-kelamaan teman saya itu bilang, tamu kamu tuh udah jalan. Nah pas itu jam 1 udah mulai sadar, disuruh saya tuh sama teman-teman tuh jalan pelan-pelan kejar tamunya katanya kan. Nah pas saya jalan semakin lama semakin hangat, saya lepas itu sleeping bag di badan, terus lari ketemu di jalan. Ya, Delianto menyebut bahwa kesepakatan awal tentang perjalanan menjadi hal yang vital bagi seorang porter. Jika kondisi Rinjani sedang ramai, mereka mungkin akan fleksibel jika perjalanan dipotong. Tetapi jika sepi, maka upah harian senilai Rp275.000 tentu menjadi hal yang berharga buat mereka. Pasalnya, upah itu memang hanya dikhususkan untuk sewa porter di luar biaya pribadi porter tersebut. Soalnya kita bawa tamu itu nggak semuanya baik, nggak semuanya nggak baik. Ada kalanya kita makan, ada kalanya kita nggak makan. Biasanya kalau kita membawa tamu yang kita bawain hanya keril aja, nggak bawa logistik, itu siap-siap dah nggak makan. Profesi seorang porter Rinjani memang tak bisa diremehkan. Urat-urat yang muncul di kakinya yang berotot, kulitnya yang legam terbakar matahari, hingga kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa seakan menjadi Superman, menolong para pendaki untuk dapat menikmati keindahan ciptaan Tuhan dengan lebih mudah. Dengan segala beban dan resiko yang dihadapi, mereka tetap tersenyum membantu para pendaki dalam segala hal. Merekalah yang membuat keindahan Rinjani menjadi lebih berwarna.